Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Volago Global Nusantara Tbk atau IRSK mencatatkan laba melonjak 1.776% year on year menjadi 34,15 miliar rupiah di kuartal 3 2025 dari capaian 1,82 miliar rupiah di kuartal 3 2024. Ke informasi emiten pemirsa, di mana PT Volago Global Nusantara Tbk atau IRSK mencatatkan kinerja bervariasi di kuartal ketiga di 2025, di mana perseroan berhasil mencatatkan lonjakan laba bersih seiring melewati proses restrukturisasi bisnis, sementara pendapatan turun tajam di 71,33% secara tahunan di kuartal ketiga 2025. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Volago Global Nusantara Tbk atau IRSK mencatatkan laba melonjak 1.776% year on year menjadi 34,15 miliar rupiah di kuartal 3 2025 dari capaian 1,82 miliar rupiah di kuartal 3 2024. Namun di tengah kenaikan signifikan laba, pendapatan neto perseroan tercatat di 207,30 miliar rupiah, turun 71,33% dari capaian 723,00 miliar rupiah di kuartal 3 2024. Di tengah penurunan pendapatan, perseroan berhasil menekan beban pokok pendapatan hingga 77,1% year on year menjadi 164,28 miliar rupiah, sehingga laba bruto kuartal 3 2025 menjadi 43,02 miliar rupiah, atau melambung 685,04% year on year. Adapun laba usaha perseroan mencapai 32,49 miliar rupiah atau melesat 1.656,22% dibandingkan dengan periode yang sama di 2024 di 1,85 miliar rupiah. Direktur Utama PT Volago Global Nusantara Tbk atau IRSK, Subiyoto Jingga mengatakan kinerja bottom line menegaskan kesehatan keuangan grup setelah melewati proses restrukturisasi bisnis berdampak langsung ke kinerja laba pasca dampak performa. Per 30 September 2025, total ekuitas perseroan mencapai 307,84 miliar rupiah melonjak 88,19% dibandingkan per 31 Desember 2024 di 163,58 miliar rupiah. Jumlah liabilitas 30,35 miliar rupiah akibat peningkatan ekuitas maupun liabilitas. Total aset perseroan menjadi 338,19 miliar rupiah atau meningkat 102,02% year to date. Jumlah kas dan setara kas 113,27 miliar rupiah atau melambung 4.064,34% dibandingkan per 31 Desember 2024 di 2,72 miliar rupiah. Berbagi sumber, IDEX Channel. Dan secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini, saham emiten update kita hari ini IRSK ini lebih cenderung bergerak di zona hijau di tengah pembalikan arah indeks harga saham gabungan pemirsa. Dan saham ini juga sudah mengalami penguatan signifikan dalam jangka waktu 6 bulan dan juga secara year to date. Kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan saham IRSK. Posisi saat ini menguat di 14,85% dan berada di level 580. Kita akan coba lihat secara intraday-nya. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 545 setelah ditutup di perdagangan hari sebelumnya di 505. Beberapa menit pasca pembukaan, saham IRSK mengalami lompatan yang cukup signifikan hingga ke 595. Intraday tertinggi hari ini 10, 11, dan 12 penguatannya lebih ke arah terbatas pemirsa, dan tadi sempat ke 535. Pembukaan sesi kedua kembali mengalami penguatan di 550 dan saat ini di 580 menguat di 14,85%. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Seperti apa pergerakan saham IRSK dalam beberapa bulan terakhir pemirsa? Di perdagangan 1 Juli untuk saham IRSK diperdagangkan masih di Rp27. Agustus, September, dan Oktober naik signifikan ke 288. November sempat melemah ke 208. 9 Desember ini mengalami penguatan ke 595, level intraday tertinggi hari ini dan juga merupakan level tertinggi dalam beberapa bulan terakhir. Dan pembukaan sesi kedua penguatan terbatas ke 550 dan saat ini menguat kembali ke 580, menguat di 14,85%. Secara teknikal, year to date saham ini sudah mengalami penguatan di
1.770%, secara 1 tahun menguat di 4.361,54%. Dari sisi valuasi, kita beralih ke grafis selanjutnya pemirsa, kita akan coba lihat di tengah dari penguatan signifikan, kemudian juga dari sisi valuasi tampaknya sudah sangat mahal ini. Kita akan coba lihat beberapa indikatornya. Price earning ratio-nya di 107,32 kali, PSR-nya di 12,22 kali, PBV-nya sudah jauh di atas 1 kali di 11,30 kali, dan PCFR minus di 616,91 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, di mana indeks harga saham gabungan berbalik arah ke zona merah. Kami akan segera kembali. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, di mana indeks harga saham gabungan kembali berbalik ke zona merah setelah mencatatkan intraday tertinggi rekor di sepanjang perdagangan hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di 0851 di 7810 di 4976 di WhatsApp interaktif. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Aga Nanda yang merupakan Investment Education Officer WS Invest PT Yuan Tas Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja Pak Aga. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak David, kabar baik Pak. Terima kasih Pak Aga sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Aga, hari ini harga saham gabungan berbalik ke zona merah Pak. Dan ini merupakan suatu pergerakan yang hampir sama terjadi ketika menembus ke level new all-time high. Indeks harga saham gabungan berbalik ke zona merah dan meninggalkan level rekor terbarunya. Hanya di perdagangan, kalau tidak salah di 1 atau 2 hari yang lalu, rekor tertinggi tapi tetap bergerak di zona hijau. Analisis Anda di tengah pembalikan arah yang terjadi hari ini? Oke, kalau saya lihat untuk IHSG pada hari ini terkoreksi ya. Terkoreksinya kali ini kita lihat bahwa setelah mencatatkan all time high yang baru, dia membuat koreksi. Menurut saya ini koreksi yang wajar, dengan catatan IHSG koreksinya tidak melebihi dari 8550 seperti itu. Jadi masih ada potensi untuk perdagangan selanjutnya untuk kembali terkoreksi. Namun perlu mungkin level terdekatnya adalah level 8550 Pak. Supportnya ya Pak ya? Betul. Bagaimana Anda melihat posisi indeks harga saham gabungan sampai sejauh ini? Sudah overbought tidak Pak? Dengan mencatatkan rekor intraday dan penutupan berulang di sepanjang 2025. Kalau saya lihat dari indikator stokastiknya memang sudah terlihat overbought. Cuman lagi-lagi IHSG masih cukup resilient ya untuk kembali mencetak all time high-nya. Yang perlu diperhatikan adalah support-supportnya, dan juga apabila kita memiliki saham yang perlu kita perhatikan adalah level trailing stop ya, seperti itu Pak.